Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala, malam hari ini, malam Rabu tanggal 29 Desember 2020, kita bisa muwajahah, tatap muka, bisa mujalasah, duduk bersama di Serambi Dakwah untuk bersama-sama tafaqquh fiddin, ta'amuq fiddin atau talabul ilmi. Salawat salam semoga tercurah limpah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh pengikutnya. Pripun kabaripun rencang sedaya? Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih? Sehat. Ini malam pertama saya silaturahim di tempat ini ya, Pak Eko ya. Dan luar biasa, di tengah suasana rintik-rintik hujan, teman-teman sekalian masih istiqomah untuk hadir di tempat yang mulia ini. Malam ini kita akan belajar bersama terkait dengan sirah nabawiyah. Sirah itu perjalanan. Sin, ya, ro, tak marbutoh, siratun. Siratun nabawiyatun atau siratun nabawiyati. Sejarah kenabian, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan beliau. Jadi ini namanya riwayat berdasarkan info dari para sahabat yang kemudian ditransfer kepada para tabi'in, transfer pada tabi'in, kemudian ditulis oleh para ulama. Kitab-kitab yang menjadi landasan ada namanya Sirah Ibnu Hisham, ada nanti Ibnu Ishaq ya. Beberapa kitab-kitab induk tentang tarikh atau kisah atau sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya bawakan satu kitab ya. Ini Fiqhus Sirah Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang dari Suriah ya. Ini kitabnya kayak gini aslinya ya. Jadi monggo nanti teman-teman sekalian kalau pengen punya bisa beli. Terjemahnya juga sudah ada ya, Sirah Nabawiyah. Dan ini di teman sekalian sudah ada kopian itu secara ringkas bagaimana proses hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Kemudian nanti kita akan belajar namanya ibrah. Ibrah itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, bahwa sejarah itu kita baca, kita telaah untuk kita ambil pelajarannya. Tidak kemudian hanya kita hafal tanggal-tanggalnya, tempat-tempatnya, tapi semangatnya apa dari sebuah sekuel kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ketika kita mengkaji hijrah ini satu hal yang sangat penting. Bahkan sampai sahabat Umar bin Khattab Al-Khalifah Ats-Tsani itu menetapkan kalender Islam berdasarkan proses hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada 4 halaman ya. Ini nanti mau sampai jam berapa lah ya. Jamnya kan jam 8 sampai jam 9 ya. Ini jam 9 kurang seperempat ya kan. Nanti sampai jam setengah 10. Ya. Ya rasa suwe-suwe lah. Maksimal kan 1 jam ya. Maksimal 1 jam. Di masa Covid itu pertemuan paling lama 2 jam. Dari awal sampai akhir ya. Saya tadi sempat tersesat 2 kali saya. Jadi, sudah hujan dan terus setelah itu baru saya hidupkan anunya apa namanya? GPS, ya? Iya GPS tadi. Ternyata salah ya. Ya itulah pentingnya GPS ya. Jadi mbak-mbaknya sudah ngasih tahu belok kanan belok kiri, nggak dihidupkan tadi ya. Akhirnya salah saya. Di Kalirandu itu saya belok ke kanan ke kiri ya.
Kiri, lurus. Aduh, salah ini kayaknya. Balik lagi. Baik, ini yang pertama terkait dengan hijratul rasul, hajaro. Orang yang pindah namanya muhajir. Prosesnya yaitu namanya masdar hijratan, hijratun, hijratin. Hijratul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Proses pindahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, ya namanya hijrah. Ini berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini ya, bagaimana prosesnya? Pertama itu Rasul minta izin dari Allah, dan kira-kira gitu ya. Kalau Allah belum mengizinkan pindah, Rasul nggak akan pindah, walaupun kondisinya sulitnya kayak apa. Karena dulu ada kisah seorang nabi yang kemudian belum sampai puncak, itu sudah pindah ke tempat yang lain, oleh Allah dikasih hukuman. Kita ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika azab sudah mau turun, ya, tapi belum turun, sudah ada tanda-tanda sinyal mau turun. Nah, itu Nabi Yunus segera pergi, ternyata umatnya bertaubat. Nah, karena meninggalkan umatnya tanda-tanda petik, kemudian beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Zunnun, ya, atau wazannuni idzahaba mughaziban. Nabi Yunus kan zunnun, yang punya nun, dalam arti yang di telan ikan, ya, telan ikan nun itu ya. Ini karena belum saatnya, sudah, jadi belum dapat izin go gitu, wak, go. Nah, itu ada resikonya. Maka Nabi, walaupun para sahabat yang lain udah pindah semuanya, udah pindah banyak ya, itu belum pindah. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq minta izin, jangan. Karena apa? Kamu nanti untuk menemani proses hijrahnya Rasulullah. Ini langkah pertama, ini sebagai simbol bahwa memang Abu Bakar ini orang yang istimewa dibandingkan dengan sahabat yang lain. Nabi pun memilihnya untuk teman hijrah. Bahkan nanti ketika Nabi sakit, beliau memilih Abu Bakar untuk menggantikan posisi ketika jadi imam di sholat. Ini simbol bahwa memang Abu Bakar punya tempat yang khusus di hati Nabi. Maka ini seolah-olah sinyal bahwa nanti ketika beliau wafat, yang menggantikan adalah si Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang luar biasa pengorbanannya nanti ya. Kita lihat di bawahnya ya. Di teksnya ada sih ya di sini ya. Fa inni arju an yu'zana li. Ya. Ini di teks hadisnya ya, di versi Imam Bukhari itu ya. Nah, kemudian ketika sudah kayak gini ya, jadi kondisinya ketika di Mekah itu kan sudah tidak nyaman. Kemudian para sahabat sudah keluar dari Makkah. Nah, ini ternyata orang internal Mekah pun khawatir. Orang-orang nanti kalau menggalang kekuatan di luar, kita bisa gawat. Maka sudah mulai mereka kemudian mengadakan syuro, mengadakan musyawarah, namanya Darun Nadwah. Jadi ada semacam bangunan tempat yang digunakan untuk musyawarah. Yang bikin itu mbah-mbahnya Nabi, namanya Qusay, ya, Qusay bin Kilab. Jadi nanti ada Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai bin Abdi Manaf sampai nanti bin Qusay, ya. Qusay itu kalau kita kenal Masjid Al-Aqsa ya, Qusay itu julukan karena beliau itu kayak dolan tekan adoh. Jadi Aqsa itu jauh, jadi dijuluki wong ahli jauh. Karena apa? Beliau nek wisata dagang itu paling jauh ya Qusay itu, maka namanya Qusay. Cara cah saiki le piknik tekan adoh. Wong ki nek le ngombe kopi urung pahit, le lunga kurang adoh, jenenge kurang piknik. Nah, itu maka ini Qusay ini jagoan petualangan luar biasa. Maka ini kemudian dialah yang punya inisiatif untuk mendirikan lembaga tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy, namanya Darun Nadwah. Nah, rembukan ya, udah populer kan ya, ketika rembukan gimana cara untuk
membunuh, menghabisi Nabi, dan tidak ada yang bisa menghalangi. Dan tanda petik nanti orang-orang dari klannya Nabi tidak bisa menuntut balas. Nah, akhirnya kan diputuskan pokoknya masing-masing kabilah mengirimkan satu orang terbaiknya untuk mengeksekusi Nabi. Wah, ini teori baru ya, selama ini belum pernah digunakan oleh orang Arab. Karena apa? Orang Arab itu model pertahanannya keluarga, klan. Jadi orang itu harus punya perlindungan. Umpamanya Mas Eko ini kok nggak punya perlindungan, nggak punya backing, itu bahaya. Jadi suku itu sebagai backingnya. Maka kalau ada orang luar masuk ke Mekah itu harus punya, ini siapa yang melindungi? Oh, suku A, kepala suku siapa, suku akan dilindungi. Kalau nggak gitu nggak aman. Maka kayak orang-orang kecil yang nggak punya pelindung itu akan disiksa habis-habisan. Tapi kalau punya backing itu akan aman. Ya. Maka Abu Bakar kan pernah juga kehabisan backing. Akhirnya ada yang membackingi itu ya, dalam tanda petik melindungi, dengan catatan Abu Bakar kalau membaca Quran jangan keras-keras. Karena Abu Bakar kalau membaca Quran itu menarik. Banyak orang yang datang ingin mendengarkan. Nah, akhirnya beliau bikin musola di depan, tapi nggak terlalu tinggi temboknya sehingga orang masih bisa melihat. Nah, akhirnya tetap khawatir juga orang-orang itu. Akhirnya yang memberi jaminan perlindungan, udah sekarang aku lepas dari kamu gitu. Abu Bakar ya pokoknya nanti Allah yang melindungi. Ini di Mekah memang perlindungan itu kelompok-kelompok, geng-geng lah ya, dalam arti geng itu dalam arti ya kepala suku itu menjadi penjamin keamanan seseorang. Kalau nggak punya itu, wah itu bisa habis. Jadi walaupun nggak ada negara, tapi jalan pemerintahannya karena masing-masing itu antara kelompok-kelompok itu. Ini pertemuan di Darun Nadwa. Nah, kemudian di hadis Aisyah disampaikan ketika Nabi kemudian siang-siang itu datang ke rumah Abu Bakar. Enggak seperti biasanya. Jadi kalau di Mekah itu kan iklimnya beda dengan di sini. Ya. Apalagi kalau pas musim panas jarang orang kok siang-siang dolan-dolan itu ya. Kalau kita kan seayahnya itu mbok bawan bengi dodolan. Ning sana itu enggak ada. Jadi kalau kita lihat tayangan di YouTube terkait kondisi real di Mekah, di Madinah, ya di Saudi itu memang jarang orang kok terus kongko-kongko nang warung kopi, tongkrong enggak ada kayak gitu. Mereka itu keluar kalau pas sholat, pakai sholat semua datang, baru itu terus mulai, orang terus ngobrol-ngobrol, ya kan, jagong-jagong itu enggak. Nih asik-asik di tempat kita. Iya kan, santuy ngobrol, apalagi kalau malam ngopi itu ya, sana nggak ada. Bahkan barangkali malah nggak kenal gitu ya. Tapi masjid, gitu ya. Nah, jadi memang kalau hubungan sosial bagus di kita. Ya. Kita guyub rukun kerja bakti. Kita ini kono orang kerja bakti sesuk kalen, kerja bakti nggak ada ya. Iya nggak ada, karena itu bukan pekerjaannya ya kan, itu yang mengerjakan orang-orang Indonesia ya kan, biasanya kayak gitu ya. Ya juragan nggak mau kayak di tempatnya rondo ya kan, nggak ada rondo. Nah kemudian dipersiapkanlah segala sesuatunya dengan cepat. Jadi Mang Abu Bakar sebelumnya sudah menyiapkan diri ya, ketika mau izin tidak boleh, kamu nanti bareng saya kan menyiapkan 2 ekor unta. Ya, ini Abu Bakar itu luar biasa perjuangannya, memang pengorbanannya nggak ada duanya. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana Abu Bakar itu mengerahkan seluruh potensinya. Yang pertama duitnya, hartanya dia keluarkan. Yang kedua keluarganya, anak-anaknya pun dikerahkan semuanya. Ini ada Abdullah, ya, ada Asma. Bahkan ada nanti namanya pembantu ya, bekas budaknya ya, namanya Amir bin Fuhairah. Ini semua dikerahkan. Abdullah sebagai untuk mata-mata. Ini namanya kita lihat nanti ketika beda ya antara proses hijrahnya Nabi dengan hijrahnya Umar. Umar bin Khattab itu ketika hijrah pengumuman siapa yang pengen istrinya jadi janda, gitu ya kan, pokoknya pengumuman, pokoknya yang wani-wani silahkan menghadang saya gitu ya. Nabi nggak kayak gitu.
Apa Nabi itu ora kendel? Bukan kayak gitu. Karena apa? Nabi sebagai panutan. Nabi harus menerapkan namanya bagaimana secara syariat orang itu ikhtiar. Gitu ya. Nek paling Nabi ini nantang-nantang gitu nanti menjadi tradisi semuanya ya kan. Wah, berarti ini Arab hijrah wajib proklamasi kan gitu ya kan. Oh, gini-gini enggak. Ya itu beda-beda. Makanya ini Nabi beda dengan langkah yang ditemui Nabi, berbeda dengan langkah si Umar bin Khattab. Semuanya benar, tapi Nabi memberikan namanya orang itu perlu perencanaan, orang itu perlu kehati-hatian. Itu ya, ini syariat yang Rasul sampaikan. Maka ini persiapan. Untanya disiapkan, uangnya disiapkan. Ini kalau di sini sampaikan 6 atau 5.000 dirham. Jadi kalau ada dirham, ada dinar itu ya. Ini dirham. Kemudian disiapkan anaknya yang bernama Abdullah. Kemudian Abdullah untuk memata-matai ya. Namanya informan. Atau kalau sekarang ya detektif atau intel lah begitu ya. Untuk ngasih informasi masih wong Mekah kaya ngopo. Ketika ditinggal Nabi itu kaya ngopo. Wah, ini kan maka luar biasa. Kemudian Asma binti Abi Bakar. Asma itu nanti dinikahkan dengan Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Nikah Asma dengan Zubair punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Maka Aisyah itu dijuluki Ummu Abdillah karena apa? Punya ponaan namanya Abdullah. Jadi ponaannya Aisyah dengan Asma kan satu bapak walaupun beda ibu ya kan. Ini punya si Asma punya putra namanya Abdullah ya, Abdullah bin Zubair, maka nanti dinamai Ummu Abdillah. Asma ini Zunnitaqain ya, disemakan di sini ya. Ya karena punya sabuk kemudian apa? Disobek itu ya, jadikan 2 ikatan. Kemudian ini prosesnya ada Amr bin Fuhairah itu yang nanti untuk menghilangkan jejak. Ini kita lihat luar biasa persiapan Nabi itu. Ketika sudah saatnya pergi malam-malam itu ya kan. Nabi kan tidak ini sana bentuk selatan sana ya. Ini Mekah, Madinah kan di utara. Nabi tidak langsung ke utara, tapi ke selatan. Ya, untuk ke Gua Sur. Karena bersembunyi dulu, setelah kondisi aman baru perjalanan. Coba kalau langsung ke utara kan terkejar malahan, tapi malah ke sana. Nah, itu namanya siasat-siasat aja ya. Jadi ini namanya bagaimana mengelabui musuh. Nah, ini siasat ya. Kalau tadi kan pengumuman, ya, siapa yang begini ya. Ini Nabi menggunakan langkah-langkah yang bisa kita teladani. Bagaimana mempersiapkan sebuah siasat, tata cara untuk lolos dari namanya musuh begitu ya. Kemudian ada kisah ketika kemudian bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq ini ya. Ini si Asma pun mengatakan demi Allah sebenarnya dia tidak meninggalkan sesuatu untuk kami, tetapi dengan cara itu aku hanya menyuruh kakek untuk diam. Jadi Abu Kuhafah ya. Kalau di sini ya. Wallahi ma taraka lana syai'an walakinni aradtu an askata asy-syaikhu bidzalika. Ya, jadi aku hanya ingin bahwa nanti simbah ki ora kokean komentar lah gitu ya. Karena ternyata duitnya iki digawa kabeh aja nih. Ya gitu ya. Untuk bekal di perjalanan. Ini prosesnya ketika Asma binti Abi Bakar ya menenangkan simbahnya karena simbahnya khawatir tahu begitu lomone Abu Bakar As-Siddiq. Wah, itu saya ngomong rakai tinggalan ya kan. Nah, ternyata ya itu diduduhke ya itu dah di halaman 3 itu ya. Nah, kemudian di halaman 3 juga ya, ketika memang orang-orang musyrik telah menunggu itu, kemudian nanti Nabi bisa lolos dari kepungan orang-orang musyrik. Nanti kalau di teks itu ya, di
waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi orang-orang yang di situ tuh nggak bisa melihat Nabi atau tertidur lah gitu ya. Sehingga ketika Nabi keluar itu nggak ada yang tahu. Nah, ini ditawuri lemah itu ya. Maka sekarang pun teman-teman kadang-kadang kalau ada momen polisi itu ya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, ya karepe polisi ini men ora weruh. Nah, jebule polisi ini mau ayat kursi ya kan. Oh, dibacain ya Al-Fatihah. Ini Nabi dulu ya, prosesnya ketika oleh Allah dikasih namanya mukjizat. Ajaza yu'jizu mu'jiz, sesuatu yang melemahkan. Jadi ketika itu tampil maka yang lain tidak berdaya, namanya mukjizat. Ini nanti banyak sekali mukjizat ketika beliau hijrah. Tadi pertama ketika orang-orang pengepung itu nggak bisa melihat Nabi, nggak bisa, ketika beliau keluar aman. Nah kemudian ketika sampai di gua memang nanti ini proses pengorbanan Abu Bakar. Jadi ketika masuk gua itu tidak kok Nabi dulu, Abu Bakar dulu untuk ngecek kondisi keamanan. Ya, jeruki enang ulone, po ono kewane galak apa ora, ditilai dhisik. Itu Abu Bakar yang masuk dulu. Nah, tetebah sikit, gulai diresi, dicek gitu ya. Nah, kemudian baru yang lain Nabi disuruh masuk. Nah, ini yang luar biasa. Maka ketika jadi guanya itu jangan dibayangkan guanya gede banget gitu ya, guanya kecil. Memang kita itu harusnya sering-sering atau paling enggak kesana lah ya, ke Makkah, ke Madinah, men ngerti ya. Pertama naik ke Gua Hira, Jabal Nur ya, merasakan bagaimana Nabi itu dulu naik ke sana untuk tahanus itu. Yang kedua bisa naik ke Gua Sur, bisa merasakan tingginya Gua Sur. Wah, membayangkan bagaimana Asma binti Abu Bakar ngirim ransum makanan ya, seorang putri ya kan, itu mengirimkan ransum makanan ke Nabi. Jadi dulu GoFood belum ada ya kan. Kalau ada itu Nabi tinggal itu ya lokasi ya. Ini nggak ada ternyata, belum. Ini Asma yang disuruh ngirim. Kemudian Abdullah itu kalau malam datang ngasih informasi kepada Nabi ya, tentang kondisi di real masyarakat di Makkah. Ini prosesnya itu hati-hati, kan kayak gini kan hati sekali Pak ya, keluar rumah itu hati sekali karena pasti akan dicurigai. Tapi mereka bisa, si Abdullah bisa menjalankan misinya, Asma juga bisa. Nah, ini ketika itu kan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana itu ya. Nah, kemudian nanti kan bisa antum baca ya, dijelas lagi. Nah, ketika Nabi kemudian dari Gua Sur, jadi Nabi itu berangkat bulan Safar, Suro Sapar Mulutnya bulan Safar, sekitar tanggal 28 Safar berangkat. Ya, kemudian sampai ke Madinah itu kan tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelumnya nanti sampai ke Kuba, ya beberapa hari di Kuba baru ke Madinah, baru ke kota yang sekarang itu. Jadi Nabi itu hijrah bukan ke bulan Muharram ya. Cuman penetapan tahun pertama itu tahun ketika Nabi hijrah. Ya. Jadi bulan itu kan ada 12 ya kan? Tadi saya nggak bawa sepeda. Ada. Ini ada. Ada ya. Menora keju ya. Jadi yang pertama kan Muharram ya. Muharram, kemudian Safar. Ya. Baru Rabiul Awal. Ini Rabiul Awal. Rabiul Tsani itu ya.
Nah, Nabi itu berangkat akhir Safar sampai ke Madinah sudah bulan Rabiul Awal. Tahun kapan? Tahun 1 Hijriyah. Jadi dari sini sampai nanti Dzulhijjah ya. Itu tahun 1 Hijriyah. Tahun dari 1 Muharram sampai 30 namanya ya. 30 Dzulhijjah tahun 1 Hijriyah. Tapi Nabi hijrah bukan tanggal 1 Muharram, tapi bulan ini tahun 1 Hijriyah. Akhir bulan Safar, tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Nah, ini nomor cantik ternyata ya. Nabi itu lahir tanggal 12, hijrah tanggal 12, wafat tanggal 2. Itu namanya apa? Ya sudah ada desainnya. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa ya. Jadi ini tahunnya ya. Jadi walaupun kita akan memperingati hijrah kan tahun tanggal 1 Muharram, tapi sebenarnya peristiwanya itu tahun ini. Nah, memang nanti kita kalau di kita kan ada namanya rute gerilya Jenderal Sudirman. Oh ya. Jenderal Sudirman. Tapi saya kayaknya belum pernah ada kok rute hijrah itu di peringati itu kayaknya ya, nggak ada ya. Kalau ada itu ya, kita bisa nampak tiras beberapa hari naik onta gitu ya, dari Makkah ke Madinah. Ini Makkah, ini Madinah. Ini Jazirah Arabia ya, Makkah, Madinah. Ini Palestina di sini ya, Palestina jauh masihan ya. Sekitar sinilah Madinah itu. Nah, hampir 400 kilo lebih ya, hampir 500 ya. Ini Surabaya. Luar biasa. Nah, kalau ke sana kan ke Yaman. Ya, ini ke atas ini. Ke atas ini. Maka nanti ada proses Isra itu dari sini ke Palestina ke sini ya, ke Al-Aqsa. Kalau naik unta ya 1 bulan. Sama 1 bulan. Nah, ini berangkat ke sini dulu, nanti lewat nyusuri pantai-pantai, melewati jalan-jalan yang jarang dilalui orang. Makanya menyewa juru apa jenenge Pak, yang tukang tahu jalan itu apa namanya, navigator ya. Itu si bin Uraikid itu, walaupun itu kan ya namanya masih orang musyrik tuh, belum muslim, tapi udah disewa untuk menunjuk jalan. Karena apa? Lewat jalan-jalan yang nggak biasa ditempuh orang. Jadi kalau kita mudik kemana-mana kan paling enak kan lewat jalan nasional. Karena apa? Nggak akan tersesat. Tapi kalau nggak kepengen ketahuan harus lewat jalan-jalan yang rahasia, jalan tikus gitu ya. Orang kok jalannya tikus, bukan, maksudnya ini jalannya yang kecil-kecil, lempit ya, nggak kelihatan. Itu nanti bisa kita ke. Nah, tapi sekarang itu kan jalannya kan besar, lebar, banter-banter gitu ya. Nah, nanti ada mukjizat ketika Nabi bertemu dengan Suraqah. Suraqah itu waktu itu belum muslim, kemudian ngejar Nabi gara-gara ada orang yang tahu Nabi tapi ngasih info, tapi ini Suraqah kemudian menyimpan rahasia itu ya kan, biar yang lain tidak ikut mengejar. Nah, kemudian dia sendiri yang ngejar, menutup isu biar yang lain tidak memperhatikan. Kemudian dia yang berangkat. Itu ya pinter gitu ya Suraqah itu ya. Suraqah itu nanti ketika sudah 3 kali terjerembab kemudian minta ampun itu, nanti Nabi kan meramalkan kamu nanti akan memakai mahkotanya Kaisar Persia. Itu Suraqah diramalkan oleh Nabi. Nabi itu futurolog. Banyak sekali info-info Nabi untuk masa depan jadi kenyataan. Terus ini Suraqah itu kamu nanti akan memakai mahkotanya Kaisar Persia. Loh, ini urung apa jenenge Pak? Nabi sih dikejar-kejar uang, belum punya kekuasaan apa-apa, iso ngeramalke uang iki bakal memakai mahkotanya Kaisar Persia. Dan ternyata betul nanti ketika perang namanya Qadisiyah ya. Jadi kalau kita tengok ya, ini belajar sejarah dikit. Ketika zaman Khalifah
Abu Bakar kan nyerbu ke Palestina ya, ke Syam lah ya, ke Syam sini, Syam. Nah ternyata ke Syam sini ya, pasukan kan ke sini, ke Syam. Ya, panglimanya si Khalid ya. Kemudian nanti zaman Khalifah Umar akan diganti dengan Abu Ubaidah ya. Ternyata kemudian Khalifah Umar juga bikin pasukan ke sini untuk ke Persia ya. Ada Irak, ada Iran di sini ya. Nah, nanti perang Qadisiyah muncul di sini. Nah, ketika perang Qadisiyah, Suraqah itu ikut pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kan panglimanya Khalid sini ya, sini panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara pasukannya si Suraqah itu. Nah, nanti ketika sudah dari Qadisiyah, lompat saya ke kota Madain itu, baru kemudian memakai topi atau mahkotanya Kaisar Persia itu. Oh, itu untuk membuktikan benarnya ramalan Nabi. Oh, ini banyak ya, ramalan Nabi itu luar biasa. Bahwa ada hal-hal yang di luar apa namanya, nek wong biasa ora iso gitu ya. Jadi Nabi meramalkan. Ketika Ammar bin Yasir itu diramalkan Nabi, nanti kamu minuman terakhir yang akan kau minum adalah susu. Itu kata sabda Rasul pada si Ammar. Betul, nanti ternyata apa? Ketika Ammar ikut perang Siffin ya, antara Khalifah Ali dengan Muawiyah itu, beliau kan jadi panglima si Ammar hari keberapa gitu. Nah, kemudian terluka, sebelum meninggal beliau minumnya susu. Oh, ini Nabi sudah tahu. Besok ning gini, Nabi ngeramal ke si Abu Dzar Al-Ghifari, besok nanti kamu ketika mati akan sendirian. Oh, betul. Zaman Khalifah Utsman itu ya kan, itu meninggal Abu Dzar di pojok di kampung yang jauh sekali dari pemukiman orang, sendirian, hanya dengan keluarganya. Ini ramalan Nabi kayak gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa ngeramal-ngeramal. Ya iso sih ngeramal ning ora nyoto, itu deh. Ini ora nyoto. Ini terkait dengan namanya mukjizat. Nanti ada kitab khusus ya namanya Dalailun Nubuwah. Ya, itu dalil-dalil kenabian. Nabi itu basyarun laisa kal basyari. Nabi itu manusia, tapi yo ora kaya liyane. Karena apa? Beliau itu permata, kalau kita kan batu biasa. Padha watu ning beda ngono lho, Kang. Jadi padha batu ning harganya beda. Maka asyraful anbiya wal mursalin. Karena beliau memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fenomena Suraqah terkait dengan namanya mukjizat. Jadi Nabi itu mukjizatnya banyak sekali. Nanti ada membelah bulan ya, wan syaqqal qamar, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. In syaqqa, terbelah apa? Al-qamar, rembulan. Belum nanti yang Al-Qur'an, itu luar biasa. Termasuk ya mukjizat nanti ketika dalam perjalanan di kitab Al-Barzanji itu ya, ketika Nabi sampai di daerah namanya Qudait, itu ada ibu-ibu ya, dia punya kambing, sudah kambingnya rentalah begitu ya. Nabi kan mampir pengen cari minum. Punya minum enggak? Punya ini enggak punya. Ada kambing sudah, kalau tidak punya potensi mengeluarkan air susu gitu ya. Nah, kemudian sama Nabi diusap, maka keluarlah air susu kambing, ya kan? Kemudian diminum oleh beliau dan Abu Bakar. Wah, ini ketika bapaknya pulang nanya tadi siapa gini, akhirnya bapaknya ngejar. Wah, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi belum nanti yang dari jari-jari segala macam ya, ada air. Bukti-bukti kenabian. Jadi kalau orang ngaku sebagai Nabi itu harus punya bukti. Kalau dulu ketika Ahmad Musotek ya kan, atau Lia Aminuddin atau siapapun ya yang kemudian mengaku dapat wahyu, yaitu harus ada bukti ya.
Saya nggak ngomong yang mimpi Nabi ya, nanti tidak Tidak di penjara. Nah, ini proses hijrah ya, panjang ya, dari Makkah ke Madinah. Bisa bayangkan, orang itu naik pesawatnya kesel, naik mobil kesel, naik motor kesel, ngepitnya kesel, apalagi naik onta berhari-hari dan dalam kondisi tertekan, ya kan, dikejar-kejar musuh kan ya. Leliwat ki orang harus mampir ngobrol-ngobrol, pasti menyedikitkan ketemu dengan orang agar nggak dicurigai. Ya, karena bertiga kan ada pemandu satu itu ya, sama Abu Bakar. Nah, kemudian nanti sampailah di pertama ya, di halaman 4 yang bawah itu, yaitu kita ringkas ya. Nabi tiba di Kuba. Jadi dari Mekah, kemudian sebelum masuk ke Madinah yang sekarang masjid itu di Masjid Kuba ya, ada Masjid Kuba di sana. Sampai di sana mendirikan masjid. Kemudian nanti dari situ ke Masjid Nabawi yang sekarang ya, di lokasi itu ya, 2 anak kecil itu ya. Ya, kemudian nanti Nabi tinggal sementara di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Selama dibangun itu Nabi kan tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Pertama Abu Ayyub itu kan 2 lantai. Jenengan teng inggil mawon jeung Nabi. Ora, aku tak nang ngisor wae. Nek ana tamu ndak ngerepotke wong ngisor. Akhirnya apa? Nabi tinggal di bawah, Abu Ayyub di atas. Ning dhuwur ki mikir, Pak. Ora wani bikin gaduh ning dhuwur, Pak. Ning ngisor ana Kanjeng Nabi. Dan beliau yang setiap hari ngasih ransum. Mau anggere dicelok Nabi cocok apa ora, daharane dikersana apa ora, ini Abu Ayyub ini. Ini minta keberkahan betul. Jadi memang Nabi itu banyak barang-barang yang kemudian orang tabarukan. Tabarukan atau ngalap berkah lah kalau bahasa kita ya. Ada yang ngalap dari keringat Nabi Ummu Sulaim itu ya. Jadi Nabi pas sare itu keluar keringat, ditadai keringatnya. Dan keringat Nabi itu wangi, jadi nggak kayak keringat kita gitu ya. Beda. Terus ada lagi yang pakai rambutnya Nabi ya, untuk ngobati ada juga, dikasih air gitu ya. Ada lagi kalau Nabi itu wudhu, para sahabat rebutan minta bekasnya itu. Nah itu ya, itulah Nabi beda dengan kita gitu. Tapi kalau kita kan nggak perlu saling ngalah berkah, kita kan bukan Nabi gitu ya. Ya. Nah, kalau Nabi kan memang luar biasa. Nah, kali ketika hadir ke Madinah, langkah pertama namanya binaul masjid, membangun masjid. Ususul mujtama al-islami, jadi landasan masyarakat Islam. Pertama itu memang harus ada pusat kegiatan, pusat ibadah, namanya masjid. Jadi kalau di masjid itu kan kumpul antara pejabat dan yang tidak pejabat, antara rakyat dengan para pemimpinnya kumpul jadi satu. Telat ya ning mburi, sikik ya ning ngarep. Nah, itu bebas. Ini makanya kalau sering kumpul itu kan enak. Pak Dukuh ketemu, Pak Camat ketemu, Pak Lurah ketemu, Gubernur ketemu, Presiden ketemu di masjid. Kan paling enggak akan menambah keakraban. Itu karena di masjid. Ini masjidnya mana? Di musola. Musola tadi ya? Iya. Oh. Ya semua masjid sih. Ya ini kan jenis musola. Ono surau, ono langgar. Ya kemudian ukhuwah sesama kaum muslimin, Nabi mempersaudarakan. Maka ada kisah Sa'ad bin Rabi itu disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf itu ya, atau Ali ya, itu semua disaudarakan ya. Untuk apa? Biar segera tertangani teman-teman yang dari Mekah ke Madinah yang meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, ini bisa langsung normal begitu. Ada yang menjamin kesehariannya. Ini pentingnya dipersaudarakan. Bahkan di awal sampai bisa mewarisi itu. Walaupun nanti itu dinasah ya, yang terkait dengan masalah mewarisi. Ini pentingnya persaudaraan. Kita itu bawahnya bangsa Indonesia kan kalau mau bagus ya harus persatuan ini, maka Nabi mempersatukan dulu potensi sesama jamaah ya kan, dari Mekah, dari Madinah disatukan. Kalau udah satu saling menanggung, nah itu
mudahlah untuk ada persoalan itu bisa diatasi. Nah, kemudian setelah ada masjid, kemudian disatukan sama kaum ini, baru kemudian bagaimana mengelola perbedaan dengan orang Yahudi. Maka ada al-wathiqah, ada perjanjian. Populer dengan nama Piagam Madinah. Nah, itu. Bagaimana untuk menjaga Madinah? Kalau ada serangan dari luar, maka semua harus terlibat. Ya, karena apa? Satu komunitas. Ya. Jadi ini, dan memang nanti kalau ada problem apa-apa, keputusan tertinggi kepada Nabi. Itu ada perjanjian bagaimana kalau ada kaum muslimin harus bayar diat gimana itu ada perjanjian, ada itu ya. Bagaimana mengelola perbedaan di Madinah itu. Maka nanti ketika perang Khandaq, ketika orang Yahudi berkhianat, harusnya kan kalau ada musuh kan semua bersatu mempertahankan Madinah. Nah, kalau orang Yahudi malah membela musuh. Wah, itu setelah selesai perang diberesi itu. Jadi ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir ya. 3 bani besar dari Yahudi itu yang kemudian satu persatu mereka berkhianat, akhirnya ya diusir, dihukum ya dari Madinah. Ini cara Nabi ya, menarik untuk dikaji nanti bagaimana proses Nabi membentuk sebuah masyarakat. Bahwa ini ada kesiapan kita saat ini, bagaimana ketika ingin membentuk sebuah komunitas ya. Nah, tapi kan kalau kita kan sudah Muslim semua ya, tidak perlu hijrah. Wah, sini orangnya kayak gini, saya pengen hijrah mau nih gitu ya. Ya hijrah boleh dan petik ya, pindah barangkali di sini kemampuan nggak maksimal, cari tempat lain yang akan bisa maksimal, nah, gitu ya. Baik ya, karena sudah jam 9 lebih, ini secara sekilas bahwa banyak hikmah dari atau pelajaran ketika kondisi terjepit itu selalu ada harapan. Karena uangnya jenenge melintang loh Pak. Jadi kan ditarik dulu, baru nanti dilepaskan. Nabi itu keluar Mekah dulu, tapi nanti akan kembali. Nah, ternyata itulah Nabi jadi manusia paling hebat karena pas sukses. Orang Arab kan nunggu. Nek pancen Nabi kudu iso menaklukkan Mekah. Maka nanti ketika Nabi menaklukkan Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Nabi bisa menaklukkan Mekah, maka orang berbondong-bondong masuk Islam. Wah, kuwi Nabi tenan. Itu loh, Pak. Diusir, diuya-uya, bisa menaklukkan lho, balik lagi itu loh. Wah, makanya Nabi sukses luar biasa. Setelah tahun 8 Hijrah itu, wah, orang berdatangan ke Madinah menyatakan diri masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wah, ketika Nabi wafat, beliau sudah otomatis menguasai Jazirah Arab secara efektif. Maka Michael H. Hart itu menetapkan beliau sebagai manusia paling berpengaruh, paling hebat sedunia. Ada 100 orang di ranking Nabi nomor 1. Nanti Muslim ada 2 orang ya. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Umar bin Khattab nomor 51 kalau nggak salah. Itu 2 orang itu. Karena apa? Sukses secara duniawi, menyatukan orang Arab, sukses secara dakwah. Jadi ketika Nabi masih hidup itu sudah selesai risalah. Ya, makanya secara kenabian sukses, secara duniawi juga sukses, memegang kendali full penuh Nabi. Maka menjadi Nabi yang paling hebat, manusia yang paling hebat. Maka kita harus mengkaji lebih dalam tentang sejarah beliau agar nanti dalam kehidupan kita bisa lebih ya tepat begitu ya dengan mengkajinya. Baik, demikian. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo silahkan. Dari saya sekian ya. Kalau Anda pergi ke Madinah, jangan lupa ke makam Nabi. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.